pertama sebenarnya mereka ketika mendaftar sudah mengirimkan video ya, video mereka menyanyi 2 lagu ya, 2 lagu wajib. Nah sekarang ini yang sudah mengirimkan 110 orang itu sudah kita preview semuanya satu persatu. Ada 21 hari ini yang akan kita audisi live ya, tatap muka live langsung ya. Jadi mereka akan menyanyikan langsung. Memang pasti ada beberapa kendala, terutama dari sisi teknis ya. Seperti tadi disampaikan juga bisa jadi jaringannya atau bandwidth internetnya kurang bagus ya. Seperti kemarin di Jawa Barat juga sama. Tapi nggak masalah, nanti pun kalau memang ada kendala itu dan kita anggap mereka bagus, kita bisa lakukan ulang lagi ya. Nah itu karena kelebihannya online ya, keunggulannya online. Bisa berulang-ulang ya selama periode waktunya belum selesai 29 Januari. Jadi nggak ada masalah. Kalau hari ini mereka ada masalah, bisa kita lakukan lagi hari-hari berikutnya. Biasanya kalau kita lihat suaranya bagus, yang paling pertama kan suaranya bagus ya. Kalau suaranya bagus, kita biasanya eksplor lagi ya. Nah, pasti mereka kita minta nyanyi 2 lagu dulu, 2 lagu wajib ya. Kemudian minta lagu bebas. Kalau kita lihat wah ini bagus nih anak, kita akan cari tahu lebih dalam lagi ya kemampuan dia. Seperti kemarin di Jawa Barat, ternyata dia sering ikut lomba-lomba gitu ya. Atau bahkan kita bisa panggil, nah ini keenakan ya, karena biasanya mereka melakukan audisi tatap muka ini, online ini di rumah. Jadi kemarin kita panggil ibunya gitu ya. Ternyata ada yang ibunya sangat mendukung anaknya, jadi langsung kita panggil, ibunya bisa langsung kelihatan ibunya, kita tanya sejak kapan anaknya belajar menyanyi, dari mana bisa belajar menyanyi lagu dangdut, dan seterusnya. Ya, termasuk kalau dia juga punya kemampuan bisa kita langsung minta di situ. Tapi pasti ada keterbatasan tempat lah ya, karena kan video kan pasti terbatas ya, mereka nggak bisa bergerak terlalu ke kiri atau ke kanan gitu ya. Tapi yang jelas kalau bagus suaranya modal pertama, pasti kita akan ekspor kemampuan dia yang lain ya. Apakah dia bisa main musik, bisa nyanyi lagu genre lain, atau dia bisa ada bakat seni yang lain. Kalau kriterianya pertama kan memang usia ya, 14-25, kemudian itu harus dibuktikan bahwa dengan KTP kalau mereka udah di atas 17, atau ada kartu keluarga kalau mereka di bawah 17, kemudian bisa menyanyi lagu dangdut. Nah kalau kriteria yang lain tambahan, yang pasti memang dengan kita pernah menyelenggarakan DA Lidah 1 sampai Lidah yang ketiga ya, itu pasti kita juga akan mencari penyanyi-penyanyi yang kita pengen ada warna lain ya, ada warna lain gitu ya. Tapi yang pasti ketika masuk season yang berikutnya lagi ya, itu pasti lebih ketat lagi, karena kita sudah punya anak-anak yang di season berikutnya sudah tahu lah kelasnya Selfie, Paul, Meli gitu ya. Nah pasti kita akan mencari, itu udah jadi udah jadi patokan standar kita gitu ya. Kita harus ketemu penyanyi yang lebih bagus dari mereka. Nah itu memang pasti yang menjadi PR bagi tim juri ya. Kita ada 3 tim juri ya, itu untuk mendapatkan peserta yang jauh lebih baik. Karena pemirsa juga pasti akan menuntut, kalau lebih jelek kan nggak mau nonton ya, harus yang lebih bagus. Nah itu yang tugas berat dari kami adalah mencari, kami sudah punya standar 3 season Liga Dangdut 1 dan juga ada akademi. Pasti kami mencari suara yang lebih baik, atau bahkan juga cari karakter suara yang beda lagi ya. Itu sih sama, pasti bisa nyanyi dangdut, tapi tadi ya di kita sudah punya referensi gitu ya. Kita sudah punya Selfie, sudah punya Rara, tapi kan bisa jadi ada suara yang mirip Rara tapi lebih bagus lagi misalnya gitu ya, atau ternyata beda karakternya dengan Rara gitu ya. Nah itu yang pasti akan menarik ya. Jadi kita sudah punya memori lah, sudah punya ngerekam gitu ya, bahwa kita pernah melakukan audisi dan mendapatkan, misalnya kalau di Sumatera Selatan ini kan patokan kita terakhir kemarin juara 2 yang sampai sekarang eksis banget itu adalah Rara ya. Hari ini ulang tahun kalau nggak salah dia, Rara. Kemarin di Jawa Barat juga kami ada gitu ya, kami bilang wah ini kayaknya bakalan saingan sama Lesti nih, wah ini kayaknya lebih bagus dari Meli nih ya. Ini juga ada, kemarin kami sudah melakukan dari 110 itu video yang dikirimkan, mereka masing-masing menyanyikan 2 lagu wajib. Itu ada sekitar, kalau saya nggak salah ya Eva ya, ada sekitar 5-6 ya, itu yang suaranya bagi saya amazing gitu ya. Iya betul. Gila nih, keren nih. Umurnya juga masih muda lagi ya. Umurnya masih muda nih. Rara bakalan dapat saingan baru gitu ya. Nah, keren. Ada 5-6. Nah itu yang kami nanti berharap moga-moga nggak grogi gitu ya. Moga-moga
ternyata betul dugaan kami gitu ya, ketika kami dengar video yang dia kirim dengan tatap muka langsung, mendengarkan langsung itu sama ya. Ada 5 sampai 6. Asalnya pun beda-beda ya, dari daerah Sumatera Selatan itu ada cukup banyak ya. Dan benar seperti yang sampaikan Eva, ini banyak yang muda-muda ya. Ada yang dari kota Palembang, ada yang dari Banyu Asin, iya. Sumatera Selatan sebenarnya dari Liga 1, 2, 3 bagus-bagus. Cuman memang ya itulah kompetisi ya. Ketika masuk ke kompetisi pasti mental tuh penting ya, mental. Kalau saya lihat yang biasanya bisa bertahan itu adalah dia memang punya pengalaman. Pengalaman apa? Ikut kejuaraan, biasa manggung ya. Kayak Meli itu dia biasa manggung. Rara itu walaupun pengalaman nyanyi dangdutnya tidak banyak dari panggung ke panggung, tapi dia punya pengalaman ikut kejuaraan, ikut kegiatan di sekolahnya, ikut drama segala macam ya. Nah itu tuh yang penting, karena nanti pada ujungnya kualitas suara emang nomor 1 gitu ya. Tapi berikutnya yang nggak kalah penting adalah punya mental ya. Jadi mental itu biasanya diasah walaupun muda ya. Kemarin ada ya 14 tahun, tapi kita lihat wah dia di belakangnya tuh banyak piala ya. Ini kayaknya memang nih anak punya jam terbang tinggi ketika dia menyanyikan lagu gitu ya, dalam bernyanyi baik di kejuaraan ataupun ada juga yang dari panggung ke panggung. Itu kelihatan kok, dari videonya udah kelihatan bagaimana dia tenang ketika menyanyi ya, nggak ngotot. Nah itu udah kelihatan ini sesuatu nih. Tapi itu tadi yang saya bilang, tambahannya adalah Sumatera Selatan ini kalau saya lihat ternyata juga banyak kejuaraan-kejuaraan ya. Ada lagu Melayu, ada ada juga kemarin saya lihat juga di belakang tuh pajangan dia menyanyikan lagu-lagu religi, kemudian juga baca Quran, kayak gitu-gitu, itu juga modal tuh. Jadi penting ya mental itu diasah. Nah Sumatera Selatan juga punya perbedaan lagi pasti dari sisi vokal ya. Pasti nggak terlalu dangdut ya, cengkok dangdutnya nggak terlalu kuat, tapi mereka punya warna Melayu juga bagus. Nah ini yang bikin beda lagi Sumatera Selatan dengan provinsi lain. Jadi yang menariknya Indonesia ini emang keren sih. 34 provinsi, dia punya dialek, punya warna suara yang beda-beda. Itu yang bikin keren Liga Dangdut ya. Kita dapat 34 punya warna suara yang berbeda-beda. Itu Rara itu waktu awal kami ketemu ya, Eva ya, kita ya Pak yang nemuin waktu itu Pak ya. Itu nggak dangdut banget. Tekoknya nggak dangdut banget. Lebih condong ke pop sih. Dia malah condong waktu itu ke pop dengan baju kedodoran itu karena punya ibunya ya, punya pinjem dia kalau nggak salah. Enggak gitu, tapi kami lihat nih anak punya potensi gitu loh. Cengkok itu sebenarnya bisa dipelajarin. Nah rata-rata orang Indonesia lebih gampang, kayak olahraga. Orang Indonesia pasti bisa nepok bulu tangkis, nggak tahu kenapa gitu ya. Coba orang bule nggak bisa gitu loh. Sama orang Indonesia walaupun nggak bisa nyanyi dangdut, tapi lebih gampang ngajarin dangdutnya. Ada lagu-lagu daerah tuh yang memang akhirnya membentuk cengkok-cengkok yang berbeda. Sulawesi Selatan contohnya ya. Waktu itu bicara sama Selfie, dia terbentuk karena karakter lagu-lagu daerahnya yang mengayun-ayun. Kemudian Al-Quran ya, baca Al-Quran, ngaji ya, itu sama tuh ya. Cengkok itu ternyata yang membuat orang Indonesia lebih gampang menghasilkan suara dangdut yang cengkoknya bisa keluar. Nah dan tiap provinsi itu bisa beda-beda ya. Kayak Sumatera Selatan ini juga beda. Jawa Barat kemarin beda karena ada biasa dia juga suka nyinden. Nah nyinden ada lagi tuh ya. Ada kalau di Jawa mungkin nyinden, kalau di Jawa Barat nyinden juga ya. Nah itu ada lagi tuh daerahnya lagu daerahnya yang bikin dia kayak Meli, Lesti kan juga itu ya, suka nyanyikan lagu daerah, beda lagi. Jadi keren Indonesia ini keren. Karena online ya, ada yang positifnya. Tadi positifnya siapapun itu bisa mendaftarkan di daerah manapun dia nggak perlu mikirin biayanya untuk datang. Tapi kendalanya memang pasti kalau daerah-daerah yang terpencil gitu ya, dia mau nggak mau harus cari yang ada koneksi internetnya. Kemudian dia harus punya handphone minimal yang punya kamera untuk merekam dia gitu ya. Nggak perlu alat musik gitu kan, yang penting suaranya. Nah kalau kita ngelihat antusiasnya lebih bagus ya, lebih bagus yang online ini, lebih cepat dia nambahnya gitu ya. Kenapa? Kalau saya tadi bilang seperti yang tadi Yoni sampaikan juga, orang lebih mudah gitu ya. Mau ikut dari mana aja, dia nggak perlu pusing mikirin biaya, mikirin waktunya, bisa fleksibel. Dia PD hari ini dia rekam, dia PD seminggu lagi dia rekam gitu ya. Jadi antusiasnya lebih banyak.
kalau saya lihat ini sudah 110. Tadi saya sudah cek lagi, udah nambah lagi nih Sumatera Selatan ya. Sudah nambah, udah berapa orang lagi tadi saya lihat ini ya. Sudah sampai sudah hampir 200 lagi Sumatera Selatan. Tadi Jawa Barat yang provinsi pertama udah berlipat 2 ya, jadi 500-an. Jadi antusiasnya lebih bagus yang online ini kalau menurut saya. Dan memang kebanyakan kalau usianya 14 sampai 25 ya pasti memang udah biasa main handphone ya. Biasa sudah gadget freak lah, mereka udah tahu lah gitu ya. Nggak ada masalah sih. Jadi antusiasnya pasti lebih bagus.